Kekaisaran Gama, Kota Ultane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiaoyan, Suner dan Cailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Douqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, dikabarkan bahwa Xiaoyan menemani kedua putrinya di benua Douqi. Mereka tampaknya telah menghilang di mata orang-orang biasa, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang menjelajahi daratan, dan kedua putrinya pergi mundur untuk menyerang Dodi. Sejak itu, di Kekaisaran Gama, kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiaoyan. Di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput, memegang sepotong rumput hijau di mulutnya, mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar memenuhi mulutnya. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini tampak familiar. Kaisar Yan Xiaoyan. Gunung di belakang kota Wutan. Pemuda yang tampaknya kurus kering di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari benua Douqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari Kaisar Jiwa Surga dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan Kaisar Surga Jiwa, benua Douqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama-tama, itu untuk merayakan bahwa benua Douqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan pembangkit tenaga listrik Dodi di benua Douqi. Napas ini, seharusnya hampir sama. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang yang sedikit bergetar di depannya. Aneh untuk mengatakan bahwa rumput di bawah kaki Xiaoyan tidak hanya miring karena Xiaoyan berbaring, tetapi juga menjadi lebih hijau daripada rumput di sekitarnya. Di ruang yang hancur, sesosok dengan anggun berjalan keluar, menatap pria berbaju hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiaoyan, suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil, Xiaoyan berbalik, menatap pipi lembut Suner dengan sedikit rona merah, dan tersenyum sedikit. Ya, terima kasih kepada saudara Xiaoyan. Anda membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, saya khawatir di benua Douqi, masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Dodi. Menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Suner dan Xiaoyan berpelukan erat, dan kemudian Xiaoyan dengan lembut memeluk pinggang Suner dan berkata dengan penuh emosi, ketika ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku, sekarang kamu ingin datang, tetapi kamu telah kehilangan Ni. Back, lagi. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Suner. Suner juga melihat ke belakang gunung kota Wutan di Kekaisaran Gama dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Ya, semuanya dimulai dari sini. Ini dia, masa kecil yang indah. Saya bertemu saudara Xiaoyan, dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiaoyan dan Suner berpelukan, saling memandang. Xiaoyan juga menyerang bibir cerinya yang menawan ketika dia melihat ini. Suner terkejut pada awalnya, tetapi dia tidak menghindar, dan membiarkan pria di depannya bergerak. Rasa musim semi perlahan memancar dari gunung belakang kota Wutan. Batuk, batuk, batuk. Apakah kita datang pada waktu yang salah? Dua pria parubaya keluar dari kehampaan, menatap dua pria dan wanita yang meringkuk bersama dengan kebaikan di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari sebelumnya, perasaan itu sebenarnya adalah Dodi. Ayah, Senior Zukun. Xiaoyan menarik Suner dengan sedikit warna merah di pipinya dan berkata kepada keduanya di langit. Hahaha, tidak masalah. Suner sudah menikah denganmu. Ini adalah salah satu keinginan saya. Petik 2. Tapi anakmu benar-benar, aku pikir aku baru saja mengirim Suner ke keluarga Xiaomu dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar kuno Tuosi. Tetapi aku tidak dapat membayangkan bahwa sekarang aku benar-benar kehilangan istriku, dan kehilangan pasukanku. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Dou Seng, dan itu dianggap murah untukmu, nak. Gu Yuan sangat puas ketika dia melihat Xiaoyan dan putri kesayangannya Suner, yang adalah seorang ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya.
Hahaha, Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Kailin juga keluar. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, kilau 9 warna yang tiba-tiba dan luar biasa dimuntahkan, dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya sebuah terobosan. Kailin berbaring dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaan yang melekat, dan kemudian sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, ini adalah Kaisar Dou. Tingkat yang kuat, benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Xiao Xiao baik-baik saja, saya telah mengikuti guru dan dibimbing oleh guru secara pribadi. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. 5 orang berbicara dan tertawa dari belakang gunung ke pintu masuk utama rumah Xiao. Jangan khawatir, Yaner, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Pria yang baik bertekad untuk pergi kemana-mana. Pergi dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Doki. Kamu harus lebih hati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu pada bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang berbicara tentang Xiao Zhan, patriark keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao. Mereka berlima juga mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik Doudi akan meninggalkan benua Doki, dan segera muncul di Zhongzhou dengan sekejap. Puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Suangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dijangkau, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. 5 kaisar yang bertarung. Pembangkit tenaga listrik Doudi ini, yang telah punah di benua Doudi selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Suangdi sebagai 5 dari mereka. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan tak berujung di depan dia. Tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun, di bawah punggungnya yang kurus, tampaknya bahkan dunia hanya terhalang. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dou, tapi hanya karena kurangnya origin Qi kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kata Xiao Yan, dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kamu dipromosikan menjadi Dodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kamu dan kamu. Di level berapa kamu sekarang? Sukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Dodi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret Anda, saya samar-samar merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat, tetapi tidak ada catatan tentang Dodi di benua Doki, dan saya tidak tahu. Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Dodi kuat adalah yang terkuat di dunia ini, dan tidak ada yang tahu apa yang naik. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Mirip dengan kekuatan Kaisar jiwa asli, saya khawatir itu tidak akan menghalangi dia sedikitpun. Di pesawat itu, mungkin ada jawaban. Pada saat retret Anda, perasaan saya semakin kuat dan kuat. Benua Doki tampaknya mendesak saya keluar. Selalu ada suara yang memanggil saya dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kamu bicarakan, atau dunia lain yang tidak dikenal. Sukun memecahkan mulutnya, dan matanya anehnya panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun,
Di pesawat misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Apakah kamu bersemangat? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Su Kun tersenyum. Xiao Yan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan perlahan melayang di atas jalan Doqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Gu Yuan dan Su Kun melayang dekat dengan Xiao Yan, mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini, lorong menuju jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke langit, dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras, lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap. Bau yang mengerikan. Ini adalah jalan menuju pesawat lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Suner, semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, Anda akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan Anda dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal menakutkan, dan dalam menghadapi yang tidak diketahui, kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Berbicara tentang tangan Xiao Yan, ada 4 cincin Nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiao Yan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiao Yan, apoteker pertama di benua Doqi. Jindan kelas 9 ini tidak tertandingi di jalan Doqi, karena selalu disempurnakan oleh Doudi yang kuat, dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ketika Xiao Yan berbicara, wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak ada jejak paksaan menyebar, oleh karena itu, harus berhati-hati. Ketika Anda memasuki lorong, Anda mengikuti saya dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika Anda menghadapi krisis, hal pertama yang Anda butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita terpisah. Selama ada giok jiwa, lebih mudah untuk menemukannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Suner, tidak ada yang tahu apa itu dunia pesawat misterius. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Doqi, ketika mereka sampai di sana, tidak lagi seperti ini, jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Suner dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Nah, membaca www.uukansu.com. Cailin dan Suner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam lagi, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Suner dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam, secepat yang dia bisa. Dia menyapu jauh di lubang hitam gelap seperti kilat, dan di belakangnya, Gu Yuan dan Su Kun bertemu satu sama lain, mengertakkan gigi, dan mengikuti dengan cermat. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat meteor yang melesat melintasi langit, dan beberapa orang sepertinya tahu apa yang direncanakan Xiao Yan dan yang lainnya, dan ada banyak sosok berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan. Selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di atas benua Doqi, dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Doqi. Hehe, ketika saya akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, saya akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Pada saat itu, kamu harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmati berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu,
Mata Yao Lao tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, Ibu, Ibu Sun, aku akan datang untuk menemukanmu ketika aku mencapai Dodi. Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao Baxing Douseng, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, air mata di sudut matanya tidak bisa membantu jatuh. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati, kamu masih harus memberiku pil obat untuk dimakan. Xian tahu berapa banyak Xiao Yan telah membantunya. Jika bukan karena dia, akhir juga merupakan awal dunia baru. Xiao Yan menantikan dunia baru di hatinya, dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang ke benua yang tidak dikenal ini. Di lorong gelap, ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap, dan tampaknya telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi aneh bahwa tidak ada akhir. Tidak ada jejak Doqi di lorong ini, dan sepertinya ada substansi dalam kegelapan yang perlahan menelan Doqi kita. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dou yang kuat telah mencapai dunia kecil, dan dia dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memasok dirinya sendiri. Sebuah ruang tanpa energi spiritual surga dan bumi pasti akan membuat Kaisar Dou merasa tidak nyaman. Kenapa lorong ini begitu panjang? Gu Yuan mau tak mau berkata, ketika dia berada di benua Doqi, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai Dodi. Tapi sekarang dia telah terbang untuk waktu yang lama dan belum berakhir. Sentuhan kegelisahan muncul di hati Gu Yuan, dan kemudian dia buru-buru menatap Xiao Yan. Sepertinya ada cahaya di depan, dan pintu keluar harus di depan, tetapi semua orang berhati-hati, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Xiao Yan menatap ruang ini, dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung keluar. Saat berikutnya, saya diam-diam menemukan bahwa ada dua titik cahaya aneh tidak jauh, dan kemudian saya harus berbicara dengan Suner dan yang lainnya untuk mengingatkan mereka untuk bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar, seperti binatang buas yang baru saja membuka matanya setelah tidur panjang. Tunggu, berhenti. Apa yang kamu lihat? Aneh. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kehampaan di sebelah pintu keluar lorong. Gu Yuan, Zukun, Kailin dan Suner melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Bagian itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak cocok dengan kegelapan, dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok, sepertinya ada yang salah. Gagasan ini tidak bertahan selama 1 menit di hati semua orang, dan tiba-tiba, sebuah mutasi terjadi. Awalnya itu jauh dan saya tidak tahu apa itu, tetapi ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Melihatnya untuk waktu yang lama membuat semua orang bergidik. Hahaha, benua Doqi tidak pernah memiliki orang kuat Dou di selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian, dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa dibebaskan sekarang. Di dalam terowongan yang gelap, seolah-olah napas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kehampaan gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Pada pandangan pertama, hanya pupil besar yang terlihat. Jika Anda tidak hati-hati observasi benar-benar tidak dapat menemukan nafas gelap yang tersembunyi. Melihat murid besar di depannya, Xiao Yan adalah orang pertama yang merasakan aura menakutkan itu, bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera lemparkan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api iblis, transformasi ketiadaan, transformasi kaisar api. Kemudian penguasa Yihuo Henggu dengan cepat mengembun di tangannya, karena bahkan jika kekuatan Xiao Yan dari Dodi dan jiwa Kaisar Realem menghadapi pasangan di depannya, tatapan matanya membuat kulit kepalanya tergelitik, belum lagi 4 Suner lainnya yang melangkah ke Dodi setelahnya. Yang aneh adalah Zukun baru saja menghadapi sepasang murid yang pertama, dan dia benar-benar merasa seperti akan sujud dan menyerah, dan bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat itu. Apa yang terjadi? Untuk mencegah Xiao Yan terganggu, Zukun tidak mengatakan apapun kepada Xiao Yan, dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiao Yan menatap sepasang murid besar di depannya,
memegang penggaris api erat-erat dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tampak memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Berdasarkan apa yang diketahui Suner dan Cailin tentang Xiao Yan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini? Saling melirik secara acak, siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati. Sudah lama sekali aku tidak mengkanibal kekuatan Doudi. Dengan beberapa dari kalian, aku bisa benar-benar melahap makhluk terkutuk ini dan menyingkirkan kehampaan yang tak berujung ini. Suara-suara datang dari segala arah. Tetapi di depan semua orang, dia hanya menunjukkan sepasang pupil besar, dan sosoknya terintegrasi ke dalam ruang gelap. Kami adalah Doudi yang baru dipromosikan dari benua Doki. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong. Saya tidak tahu bagaimana mengganggu istirahat senior, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Murid-murid besar itu berbicara, Xiao Yan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu, tersembunyi dalam kegelapan, mengandung kekuatan menakutkan yang mencekik. Suner dan Cailin melihat Xiao Yan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah menambahkan gerakan yang dibuat oleh Xiao Yan sebelumnya, tapi mereka melihat tekad di mata Xiao Yan saat mereka membuka mulut. Ini hampir pintu keluar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Gu Yuan dengan cemas menatap mata raksasa dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya di depannya. Kamu pergi dulu. Aku akan menahannya. Aku akan menemukanmu melalui Soul Jade sesudahnya. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dia tidak berbicara omong kosong, dan mencoba yang terbaik untuk mempercepat pembuatan bir, energi menakutkan di tangannya. Kami menunggumu di dunia baru. Suner dan Cailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi murid-murid besar di depan mereka, bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka merasa tidak berdaya, dan tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiao Yan. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milik raja ini. Cailin dan Suner dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Melihat ini, Gu Yuan dan Zhu Kun saling memandang tanpa tinta, pergi. Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk merangsang dendam mereka dan terbang menuju pintu keluar. Pada tingkat pembangkit tenaga listrik Doudi, orang bisa tahu apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura. Itulah sebabnya Xiao Yan ingin Suner dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi, kata murid besar itu, dan setelah menunggu selama 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul, bagaimana saya bisa melepaskannya? Bum bum bum. Cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil besar, mengejar beberapa orang Suner, mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah murid. Itu akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya, dan UU membaca www.ukansu.com mengatakan bahwa kecepatan keempatnya meningkat secara ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan diblokir, Xiao Yan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Sial, jika kamu ingin menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Huang Quan mengacu pada Huang Quan Palem, seketika melesat untuk berhenti. Huang Quan marah. Kemudian, sementara mata raksasa tidak memperhatikan Xiao Yan, ketika yang pertama ingin menghancurkan pintu keluar, Xiao Yan menyerang serangan jiwanya dan mengenai mata raksasa secara langsung. Buddha's Fury Fire Lotus. Makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiao Yan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkan dia terdiam sesaat. Di tangannya, ada Buddha's Fury Fire Lotus yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan aura menakutkan, fluktuasi. Lahir untuk dilahirkan. Pergi. Xiao Yan mendesak kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan teratai api kemarahan Buddha untuk menghancurkan murid di depannya dengan sekuat tenaga. Xiao Yan, kami menunggumu. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup. Keempat Suner melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan, dan kemudian suara Suner bergema di seluruh ruang, dan Suner yang tampaknya lembut akan bertemu. Mengucapkan kata-kata ini sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiao Yan baginya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Xiao Yan melihat keempat orang yang menghilang di depannya, dan langsung merasa lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Suner Cailin, kamu harus menungguku, dan aku pasti akan mencarimu. Xiao Yan bukan orang yang bertele-tele, dan segera mengendalikan benih teratai kemarahan Buddha, yang memancarkan kekuatan yang menghancurkan, untuk menyerang murid besar di depannya. Bum bum bum.
Teratai murka Buddha yang penuh dengan kehancuran berada di tengah-tengah makhluk yang tidak dikenal, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran, dan ketika akibat dari pertempuran menghilang, wajah sebenarnya dari makhluk yang tidak dikenal itu adalah tentang ke permukaan. Aku di sini untuk melihat siapa kamu. Suara Xiao Yan bergema di lorong misterius ini. Bum bum bum. Benih teratai kemarahan Buddha meledak ketika mereka mencapai muridnya, gelombang kejut besar menghantam ruang kosong, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Doseng perlahan bergetar, membuat potongan buku ini tidak stabil, ruang terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan-lahan lahir di ruang ini. Manusia sialan, kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar, dan kutu jatuh. Itu sangat keras di ruang yang sunyi, dan suara-suara marah dari murid-murid itu, penuh amarah, dan makanan yang akhirnya sampai di mulut membiarkan keempat orang itu pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, itu jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Furious Lotus. Itu dengan tergesa-gesa mencegah keempatnya melarikan diri dari pintu keluar, meremehkan serangan Xiao Yan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah, perlahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil muncul. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas besar. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekornya yang terjerat bergoyang, dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiao Yan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Tanduk naga yang patah tidak kurang berdampak pada naga daripada manusia, dan tidak mengherankan jika ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang hanya dapat melihat sepasang naga besar, murid. Ternyata naga ini, warna kulitnya sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap, jadi Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya bisa menunjukkan sepasang murid kepada semua orang. Sial, sialan, sial, beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati, naga emas meraung pada Xiao Yan dan menghembuskan napas naga, lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiao Yan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3000 guntur bergerak dalam sekejap, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiao Yan jelas ingin melawan raksasa itu, naga satu cakar. Tepat ketika Xiao Yan hendak berjuang keras, Xiao Yi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua napas naga dalam satu tegukan, dan kemudian berdiri di atas bahu Xiao Yan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Yi, sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika Anda melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiao Yi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiao Yi, tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiao Yi, seolah meminta bantuan Xiao Yi. Xiao Yi mengoceh padanya, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiao Yi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiao Yan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Zukun, sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit. Sosok menatap Xiao Yan dengan kebencian, ingin membunuh Xiao Yan. Sialan, mustahil, bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kamu akan berhasil. Selama aku menelan beberapa dodi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kamu lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan, setelah bertahun-tahun, Anda masih begitu terobsesi dengannya, bukankah itu menjadi kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya untuk dinikmati dengan menyerahkan diri kepada kami? Mengapa Anda ingin melawan kami? Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Anda,
Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk jika Anda tunduk. Kata sosok hitam itu perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Kamu pikir aku langka? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sosok kulit putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktu untuk menyelesaikannya. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat, meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang menakutkan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yaohuo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiao Yan, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiao Yan Yi meminta bantuan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiao Yi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiao Yan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan Kaisar kuno, jika terjadi kejadian tak terduga. Pertarungan semacam ini di tingkat pembangkit tenaga listrik Doudi hanya dapat digunakan di lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan Doudi. Zamao tua, karena tuanmu telah dirusak, kamu tidak mati. Sosok hitam itu menamparkan Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas tertangkap basah, dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang organ vital Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu. Anda harus tahu bahwa ketika Xiao Yan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Douqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Douqi, semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiao Yi, dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sial, segel reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap rune misterius yang semakin menyilaukan di dahi Xiao Yi, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiao Yan sepertinya mendengar ketakutan, bahkan ketakutan. Bahkan serangan di tangannya mandek. Kotak api aneh di tangan Xiao Yan terbang ke arah Xiao Yi dalam momen yang tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. Membaca www.ukansu.com, rasa takut lahir dari hati. Lari. Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Boom boom boom. Fire Plaza 22 warna yang berbeda seperti formasi besar, menyelimuti sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik napas dalam mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tidak menyangka akan melihat segel reinkarnasi seumur hidupku. Raja Naga Emas, karena masalahnya telah sampai pada titik ini, aku akan memberikan penjelasan kepada Tuhan dengan menghancurkan tubuhmu. Sosok hitam itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Fire Square terkutuk ini. Gelombang menakutkan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu setelah pertempuran bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia campur tangani. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh Different Fire Plaza sebelumnya dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Perlahan-lahan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas, Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya, seolah mencoba mengingat sesuatu.
Xiao Yan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, dan mereka memancarkan hisapan serakah, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Yi jelas mengingat sesuatu dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh, keluar dan berbicara denganmu secara detail, ikut aku. Kata Raja Naga Emas, setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Saluran kecil. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi, dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu persetujuan Xiao Yan atau tidak, dan langsung menyemayamkan jiwanya di cincin pegangan di tangan Xiao Yan. Bum bum bum. Ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya runtuh seketika, dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana adalah bau yang akrab di pintu. Karena api aneh di tubuh berdenyut hebat, seolah melihat makanan paling enak. Ini, Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa dengan keterkejutan di hatinya. Sudah 10.000 tahun, aku akhirnya kembali, aku tidak tahu di mana kamu berada, Tuo She. Melihat gerbang kuno itu, Raja Naga Emas mau tak mau bergumam dengan mata basah. Xiao Yi melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiao Yi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu. Kata Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang, menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan rune misterius di dahi Xiao Yi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui. Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiao Yan bingung dan buru-buru berkata. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiao Yan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah, tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. Apa yang terjadi? Xiao Yan merasa 10.000 bingung saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiao Yi dan Raja Naga Emas dan berjalan perlahan. Xiao Yan melihat ke dalam simen dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak terlalu banyak barang mahal di gerbang batu yang kuno dan sederhana. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Seorang lelaki tua berjubah gelap tidak memiliki apapun yang istimewa dari wajahnya. Jika dia mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni, jika demikian, dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu stabil dan damai, tetapi aura kehancuran yang dirasakan dari lelaki tua itu duduk bersila di antara kuncup, dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya. Xiao Yan telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya datang dari orang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tuo She yang sebenarnya. Murid Xiao Yan, saya telah melihat tuannya. Xiao Yan memandang Kaisar kuno Tuo She yang muncul lagi di depannya, dan kemudian berkata dengan hormat dengan tangan di depan sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena Doudi Cave Mansion yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuo She, tidak akan ada Xiao Yan hari ini. Xiao Yan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuo She. Jadi masuk akal untuk memanggil Master. Anakmu cukup pintar. Xiao Jin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini, hei. Kaisar Tuo She menghela nafas tanpa henti ketika dia melihat Raja Naga Emas yang lemah di depannya. Kemarilah, Xiao Yi. Kaisar kuno Tuo She tersenyum pada 3 orang di depannya, dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid, Xiao Yi He juga berdiri di pundak Kaisar Tuo She Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Tuo She. Ruang di depan Anda adalah kuncup api yang naik, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, duduklah dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertindak genit, dan dengan sekejap, dia duduk di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Doudi di benua Doqi akan dipadati oleh pesawat benua Doqi. Hanya dalam beberapa hari, sebanyak beberapa dekade,
perpindahan akan mencapai titik kritis, dan kemudian kamu harus meninggalkan benua Douqi dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiaoyan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara. Aku juga merasakan hal ini, tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jika menurut apa yang Kaisar Tuoshe katakan, mengapa ada di dalamnya? Lorong. Ada orang yang menyerang diri mereka sendiri, bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kamu benar-benar salah menyalahkannya. Kaisar Tuoshe memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kamu benar, setiap orang yang memasuki benua baru dari benua yang lebih rendah akan memiliki seseorang untuk menjemputnya, tetapi saluran yang menghubungkan benua Douqi kita ke benua baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang mati dalam pertempuran, dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki jalan itu, jadi kami belum bisa membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tuoshe berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Xiaoyan tidak menginginkan Xiaoyi ada 3 poin panjang dan 2 poin pendek. Ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri telah turun secara signifikan, Xiaoyi lebih seperti mitra untuk dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh pembangkit tenaga listrik paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, pembangkit tenaga puncak sebelumnya akan bangun lagi, atau mereka akan memberi mereka tanda pilihan mereka. Kekuatan puncak pemiliknya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini, kata Kaisar Tuoshe dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang, dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti, kata Xiaoyan tegas. Aku memberitahumu tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari. Itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk berperang melawan ras jahat alien yang terisolasi dari ribuan dunia besar. Itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga listrik puncak dan membakar semua vitalitas kita sendiri untuk menyegel ras jahat asing yang keji. Untuk menunda invasi ras jahat asing ke dunia dakian kita, mari kita bernapas. Kami melawan balik dengan kemarahan, dan akhirnya memukul klan jahat asing dengan keras dan mengusir mereka dari dunia 1000 besar. Dalam pertempuran itu, kami meremehkan kekuatan klan jahat asing, menyebabkan dunia 1000 besar kami menderita kerusakan parah. Pembangkit tenaga listrik paling puncak di dunia 1000 besar kita membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah keberadaan yang paling puncak, jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, itu tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Petik 2. Segel reinkarnasi, pilih pewaris untuk meneruskan kekuatannya atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun pembangkit tenaga listrik teratas dari kejahatan ras dari luar wilayah disegel, kekuatan segel berlanjut itu melemah. Mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat ekstrateritorial akan kembali. Pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar kuno Tuo dia menatap Xiaoyan di depannya dengan ramah, seolah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu ingin berlatih Feng Jue yang asli? Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiaoyan dengan serius. Di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Feng Jue yang asli. Semua pencapaian Xiaoyan di benua Douqi tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi Feng Jue. Meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada Feng Jue seperti memikirkan surga dan berpikir dari neraka? Kredit untuk itu. Memikirkan, Tuan, tolong beritahu saya. Meskipun Xiaoyan masih tidak tahu apa yang disebut tuannya sebagai Feng Jue yang asli, dia berada di benua baru yang aneh ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik, dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal yang paling penting, jadi Xiaoyan setuju tanpa berpikir. Bum bum bum. Xiaoyan melihat ada gulungan misterius di tangan Tuoshe Gudi tiba-tiba tanpa alasan.
Melalui gulungan itu, Xiaoyan merasakan api aneh di tubuhnya dan bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, apa ini? Xiaoyan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya, berpikir bahwa tuannya Tuo Shegudi pasti tidak akan menyakitinya. Ini adalah keputusan yang benar-benar membara. Kaisar kuno Tuo She berkata datar. Fen Jue yang asli. Pada saat ini, hati Xiaoyan sangat terkejut. Ketika dia masih di benua Douqi, jejak jiwanya yang tertinggal di benua Douqi mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena Fen Jue, dan Tuo Shigudi pernah mengatakan sebelumnya di benua Douqi bahwa bahkan jika saya tidak tahu siapa yang menciptakan Burning Jue. Sekarang Kaisar Tuo She mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah. Tidak, seharusnya Fen Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat. Pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa Fen Jue di tubuhnya telah melihat ketika saya melihat Fen Jue di tangan Kaisar kuno Tuo Shi. Saya merasa bahwa Fen Jue yang saya kembangkan seperti peta yang rusak, dan tuannya tampaknya memiliki yang paling lengkap. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Kaisar kuno Tuo She menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikirannya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tuo She. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douqi tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Anda hanya mewarisi kekuatan api saya, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan klon dan kognisi hanya dipertahankan sebelum saya dipromosikan menjadi Doudi, dan karena sudah terlalu lama, saya tahu sedikit hal. Aku adalah kekuatan jiwa paling lengkap yang tersisa di dunia ini sebelum aku tertidur. Kaisar kuno Tuo She berkata perlahan kepada Xiaoyan. Apa yang Kaisar Tuo She katakan sangat jelas, Xiaoyan mengerti semuanya saat ini. Mengapa Tuo She kuno terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tuo She, ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar kuno Tuo She di gua Kaisar kuno di benua Douqi hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuo She sendiri di benua Douqi, jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiaoyan saat itu, karena tidak ada cara untuk membicarakannya lagi pula, ingatannya tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu, Kaisar kuno Tuo She menerobos benua Douqi dan memasuki pesawat baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Douqi. Tuo She kuno di depannya ditinggalkan oleh Tuo She kuno yang mengalami benua baru. Tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Oke, cepat, datang dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tuo She memandang murid di depannya sambil tersenyum. Informasi yang dikembalikan dari kekuatan jiwa di benua Douqi sangat optimis tentang warisan ini. Xiaoyan, murid yang mengambil jubahnya, mengangguk ke arahnya cukup puas. Menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuo Shegu, Xiaoyan menjilat lidahnya dan tersenyum. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu. Setelah berbicara, wajah lembut Xiaoyan mengangkat senyum cerah, tanpa ragu-ragu, di mata Tuo Shegudi yang sedikit tergerak. Dia mengambil gulungan hitam itu dengan satu tangan. Begitu telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan. Hah? Xiaoyan menatap Kaisar kuno Tuo She dengan bingung. Meskipun Xiaoyan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah, tapi Xiaoyan takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, ini Fen Jue yang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu, karena Fen Jue yang asli, api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Kaisar Tuo dia jelas melihat ketidakpahaman Xiaoyan dan angkat bicara. Pada gulungan hitam Burning Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, Xiaoyan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa hati-hati, tampaknya, sebagai miliknya kata guru, dia sedang memeriksa tubuhnya. Ketika api melayang ke nasi yang berisi api yang berbeda di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini, rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiaoyan tidak terburu-buru, dan segera duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api menyergap tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiaoyan setelah beberapa menit, dan kemudian adegan Qi terjadi. Gulungan di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan,
dan aura yang membuat Xiao Yan memberi hormat padanya, seolah-olah dunia dibayangi olehnya, meledak dari gulungan itu, dan bahkan Kaisar kuno Tuoshe dan penutup The Golden Dragon King merasakan nafas dan sudut matanya sedikit basah, lalu sebuah pesan juga muncul di benak Xiao Yan. Keputusan ini disebut Burning Jue. Ini dibagi menjadi 6 alam. Satu adalah Burning Jue, membakar fondasi. Yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue, membakar tubuh. 4 adalah Burning Heaven. 5 adalah membakar bumi. 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya, dan itu adalah pekerjaan yang paling saya banggakan. Nilainya tak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya jika terjadi bencana. Anda dapat membantu dunia, ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pendiri Fen Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang, dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Saya yakin Anda juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendiri Fen Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao Anda, tetapi jika Anda ingin menemukan klan Anda harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuoshe bertanya pada Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Xiao Yan banyak berpikir. Sebelumnya, darah Kaisar Dou dari klan Xiao-nya tiba-tiba jatuh, dan kemana perginya anggota keluarganya di benua Kaisar Dou. Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukan sendiri. Kaisar kuno Tuoshe jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebut Xiao Yan, jadi premis dari semua ini adalah memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas dengan emosi, dan Fen Jue, yang tertanam kuat di benaknya, berpikir sendiri. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Dou di tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai pesawat yang lebih rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dipromosikan ke bidang atas ini. Saya juga terbakar untuk mencapai saat ini, Saya ingin datang dari berbagai residu. Anda juga harus tahu beberapa pendiri Fen Jue dalam dialog antara Anda, dan Anda harus memanggilnya Sisu. Kaisar kuno Tuoshe merindukan melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini, kan? Xiao Yan dari keputusan pembakaran yang dibuat sendiri, membaca www.ukansu.com kata-kata yang memproklamirkan dewa ini, ditambah mulut tuannya, dia mendengar beberapa petunjuk, karena tuannya juga yang dibakar, dewa primitif, yang baru saja terdengar di benaknya seharusnya adalah guru tuannya Tuoshe Gudi. Tuan sendiri, apa yang Anda pikirkan sebenarnya? Berpikir bahwa saya adalah nyala api yang lahir antara langit dan bumi, dan saya tidak memiliki apa-apa di dunia yang hebat ini. Saya baru saja memasuki benua Doudi, dan saya menyebabkan banyak masalah karena saya tidak tahu aturan dunia ini, tetapi saya cukup beruntung untuk bertemu tuannya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan hari ini, batuk. Lebih baik jika Anda tidak tahu banyak hal, dan Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa patah kata dengan senyum ramah di wajahnya. Dia dan kelembapan sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada tuannya sama sekali, dan kemudian dia dengan cepat mengubah ekspresinya, kata-kata seolah-olah Xiao Yan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu juga telah memenuhi keinginanku, dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar Tuoshe Gu menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi, tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar Tuoshe tiba-tiba memandang Xiao Yan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dan menghormati Kaisar kuno Tuoshe. Kamu harus mengumpulkan api suci. Dan semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu lebih banyak, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu sebelum kekuatanmu mencapai tingkat bertarung dengan makhluk abadi. Kata Kaisar kuno Tuoshe dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiao Yan merasakan jejak darah dari fluktuasi Fen Jue,
dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar. Yang kedua adalah permintaan saya, apakah Anda melihat Raja Naga Emas di depan Anda? Tuo Shegudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah, dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuo She, kamu dan saudara-saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena itu adalah apa yang aku putuskan, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tuo She, bahkan dalam keadaannya, jiwa, mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tuo She dengan tegas, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika Anda tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua seperti saya? Jinlong, Anda memperlakukan saya seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan, kali ini aku akan membiarkanmu muridku Xiao Yan menebusku. Aku benar-benar minta maaf padamu. Mata Tuo Shegudi penuh dengan rasa bersalah, dan ada jejak permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas. Tetapi sekarang Xiao Yan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan Tuo Shegudi, dikatakan. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan saja aku, guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah kamu. Anda harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuh Anda, dan kemudian pergi ke klan naga untuk membersihkan tuduhan dan memulihkan kekuatan Anda ke puncak sebelum Anda dapat menghadapi bencana berikutnya. Sang Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin adalah akhir yang terakhir. Petik 2. Saudaraku yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini adalah muridku yang melindungimu. Kaisar kuno Tuo She terdengar lembut di benak Jinlong, dan Raja Naga Emas memandang Kaisar kuno Tuo She dan ingin berbicara lagi pula, tidak ada yang dikatakan, dan persaudaraan, tak perlu dikatakan, ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuo She terus berbicara dengan Xiao Yan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu, Xiao Yan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun. Pada saat itu, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuo She menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Ini akan dianggap sebagai hadiah untuk promosi Anda ke Dou Di dari Master Jinlong. Anda harus tinggal di dan membantu Xiao Yan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiao Yan. Cincin ini disebut cincin api kaisar, dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari dan saya pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, misi penting yang saya sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui, saya juga menyimpan klon jiwa di dalamnya. Ketika Anda mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, Anda akan secara bertahap mengetahuinya. Ketika Anda cukup kuat, Anda bisa mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman. Kaisar Tuo She berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Lihatlah ruang 100 sang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiao Yan sangat terkejut. Ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa kaki. Umumnya, ada orang-orang spesial yang lebih baik. Hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu? Tentu saja, Xiao Yan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah ini ras alien? Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien. Kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang.
Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang. Dibubarkan, dengan semburan kelegaan di wajahnya. Kirim Tuan dengan hormat. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali ke tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang. Jinlong memandangi jiwa Tuoshe Gudi yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu menungguku, aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan, yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke Jinlong dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku saudara tuanmu, aku memiliki yang termuda dan senior, aku dipanggil Sisu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. "Menguasai, ya, itu bagus." Dia berkata sambil tersenyum dan masuk ke Emperor Flame Ring di tangan Xiaoyan. "Saya percaya bahwa Tuo dia juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode budidaya Feng Jue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Doki dari pesawat Anda yang lebih rendah, tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api yang berbeda. Sebut api aneh yang lahir di antara langit dan bumi ini sebagai api suci." Raja Naga Emas bercokol di ring dan berkata kepada Xiaoyan, "Shen Yan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiaoyan mendengarkan apa yang Raja Naga Emas katakan, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ini benar-benar pintar, ya? Ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci, yang berbeda, mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahkan Yan Suci, yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Bisakah api suci yang begitu kuat masih ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, dengan jelas melihat kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Kamu tahu, setiap monster, atau ras monster, atau nyala api yang lahir dari surga dan bumi, memiliki umur panjang. Tetapi surga dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini, jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menerobos belenggu kita sendiri setiap 100.000 tahun, dan menerima baptisan kutukan ilahi. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu, ketika saya masih muda dan sombong, saya baru menyadari betapa mengerikannya momok itu ketika saya berhasil menembus momok tertentu. Saat itu saya pikir itu adalah kematian yang sebenarnya. Ini saya. Begitulah, tetapi tuannya tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono ketika dia masih muda. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan dengan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya, hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada total 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat, tetapi mereka tidak tahu itu adalah musuh dari ras alien yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur. Anda tahu begitu banyak, dan secara alami saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika Anda bertemu itu. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita harus pergi juga, dan membawamu melihat dunia yang hebat ini. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuoshe. Xiaoyan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan, meskipun itu meremehkan, Xiaoyan merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu datang, saya akan melakukan yang terbaik. Segera, tanpa munafik, dia berjalan keluar dari gua kuno. 1000 dunia, biarkan aku, Xiaoyan, datang menemuimu.
Xiao Yan menatap ke kejauhan dengan tegas. Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan memberitahu Anda secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiao Yan. Tuan, tolong beritahu saya. Xiao Yan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak berharap Tuan begitu pengertian. Benua yang kami kunjungi disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai sihir yang umum dalam novel, dan Douqi adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Douqi hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi terus-menerus dari Douqi, bahkan telah menyebar ke orang-orang. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat, jadi pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Douqi yang ekstrim, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Douqi yang tak terhitung jumlahnya dari jalur utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode budidaya Douqi yang berbeda secara alami kuat dan lemah. Setelah merangkum statistik, benua Douqi tempat Xiao Yan sebelumnya membagi level teknik Douqi Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah, surga, bumi, Xuan, Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Doudi, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan level Douqi Gong ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sein, dan God, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik pertempuran Qigong yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan, misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Douqi secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Douqi, tingkat yang sama yang berlatih latihan tingkat tinggi Huang. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda sendiri hanya tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik budidaya tingkat surga yang langka dan tingkat tinggi, itu akan sulit untuk mengalahkan Dou Sheng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, adalah praktek. Untuk pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama, jika tingkat keahlian Anda jauh lebih tinggi dari lawan, maka selama tes, Anda akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Douqi. Keterampilan Dou berada di atas benua Douqi dan juga memiliki level yang berbeda. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tingkat surga, bumi, dan kuning, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan lanjutan. Di benua Doudi, pembagian level juga merupakan level ketiga dari Roh Kudus Abadi, dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Doudi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Douqi di daratan. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan, ketika digabungkan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Douqi Gong tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Qi pertempuran tingkat lanjut. Latihan yang beredar di kelas biasa paling banyak adalah latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki metode kultivasi tingkat surga. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, tetapi teknik kultivasi mendalam semacam ini hanya dapat dimiliki oleh kekuatan transenden dan kerajaan besar itu. Adapun Ordo Suci, itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan pergi ke langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis, dan bagian utara benua. Di bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka, Del. Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal.
Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik, dan mereka mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk membawa mereka. Di benua Douki, ada pepatah, jika suatu hari Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, pergi ke ambil 2 langkah ke depan, mungkin Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah, dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita umum menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada taraf. Tentu saja, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Douki adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga perlu tahu bahwa di benua Doudi, tidak semua orang adalah benua Doudi yang kuat. Faktanya, benua Doudi sama dengan benua Douki Anda. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi untuk maju ke ranah yang lebih kuat. Tetapi benua Doudi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Douzun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Douseng. Adapun Kaisar Dou, itu bukan yang besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja, ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia menjadi kuat, tetapi tidak ada yang absolut di dunia, dan keluarga yang kuat penuh dengan bakat. Generasi yang lebih tua juga memiliki Doudi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum hierarki Doudi Dalu adalah, dari rendah ke tinggi, membaca www.wukansu.com Doudi, Dousian, Dousen, setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang, masing-masing bintang adalah dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah belokan ke-9, dan 99 kembali ke 1, sebelum Anda dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada desas-desus bahwa bertarung dengan makhluk abadi, bertarung dengan dewa, mendominasi dunia, reinkarnasi, dan ribuan dunia. Alkemis, itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, dan kaisar kelas 3, yang masing-masing dibagi menjadi 3 level ramuan. Immortal rank 4, Immortal rank 5, Immortal rank 6, Saint rank 7, Saint rank 8, Saint rank 9, dan peringkat 10 legendaris adalah pil ilahi, yang selalu hanya legenda, dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi, biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya. Tingkat keempat, jiwa negeri dongeng dibagi menjadi, masuk, persepsi, fusi, alam suci dibagi menjadi, melangkah ke virtual, halus, memasuki yang suci. Alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, tingkat keabadian, tingkat suci, tingkat dewa, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap. Tingkat keterampilan bertarung, Roh Kudus abadi 3 level, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun tingkat monster di benua Doudi, ada 3 tingkat kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat selalu tingkat ke-10. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat diubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik hukuman ilahi. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri, langit tak berujung dan bumi. Langit biru sesekali berkicau seperti burung dan binatang. Melihat dengan cermat, tiba-tiba sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pemuda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya, bukan Xiao Yan. Apakah ini benua Doudi? Benar saja,
Ada banyak ki asal kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Douqi tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiao Yan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Douqi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Douqi sebelumnya, bisa disebut bidang atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiao Yan, dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Douqi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Douqi, karena saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas berpikir dengan nostalgia. Yan suci, hati Xiao Yan sepertinya kembali membara, seperti sedang mencari api yang aneh. Mendarat dulu, banyak langit di benua ini yang diatur oleh negara, dan langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami dapat melepaskanmu. Jika tidak, lihat daging lembutmu, saudara-saudara ini di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria dengan wajah garang berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun. Saya hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas dianiaya. Pria dengan galak matanya, bahkan suaranya sedikit samar. Tanyakan pada keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu mengambil cetak biru paviliun harta karun. Apalagi yang harus kamu katakan? Pria terkemuka itu menggeram, kata pada wanita di depannya. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri, dan tidak ada yang namanya peta harta karun. Pertama, buka semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3000 sutra biru menggantung, dan semua orang dengan kecil pinggang dan kulit putih sedang menonton air liur yang sama. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu membelai satu-satunya ornamen di tangannya, yang merupakan satu-satunya hal yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian matanya menjadi lebih kencang, dan dia lebih suka dipatahkan daripada dipatahkan, dan ledakan ketegasan muncul di mata wanita itu. Xiao Yan, tunggu, pergi ke timurmu. Aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang, cepatlah. Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiao Yan, dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu, atau itu adalah mantan musuh, atau hanya mantan teman. Jelas tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini, jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia mengaum pada Xiao Yan. Bum bum bum. Tepat ketika wanita itu akan bertemu dengan tangan jahat semua orang, ketika dia mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiao Yan tiba tepat waktu, dan Xiao Yi sepertinya melihat bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Douqi, dia secara bertahap menjadi manusiawi. Dia mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki suka, duka, dan kesedihan orang, meskipun Xiao Yi jarang berbicara. Siapa yang mulia? Gadis ini adalah target kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiao Yan yang akan mati di depannya dengan jijik. Hati-hati, pahlawan muda. Pemimpin mereka adalah Santo Petarung Bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya,
Tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya, dan tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiao Yan, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Tapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meredakan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Mata melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria itu dan beberapa bawahan yang tersisa di depannya. Saudara-saudaraku sendiri juga sekelompok orang suci yang bertarung, meskipun mereka tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka. Mereka pergi untuk mengambil beberapa tugas sesekali untuk mencari nafkah di bawah kepemimpinan orang suci yang bertarung dengan bintang 6. Tapi yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras, terutama sosok putih susu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil ponsel Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia meletakkannya di lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang, saya bahkan merasakan jejak kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Kenapa banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, selamatkan hidupmu. Kami anak-anak hilang yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumahmu kali ini untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami pergi ke rumahmu mereka akan berlumuran darah. Dulu, itu sama, ada asap di mana-mana, bahkan pelayan yang tersisa tidak luput. Kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta paviliun harta karun di tubuhnya, jadi. Pria itu menatap Xiao Yan dengan ngeri. Xiao Yan juga tahu pria ini tidak berbohong, karena seseorang tidak akan berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kamu tidak perlu terlalu sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas ingin menyelamatkan wanita Douseng bintang 1 di depannya, pasti ada alasan untuk Naga Emas itu. Raja. Apapun yang kamu lakukan dengan orang ini terserah kamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu. Engong, biarkan saja dia pergi. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak saya lahir. Sejauh yang saya ingat, saya hanya tahu cincin di tangan saya adalah cincin, satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam keluargamu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Xiao Yan ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Dia terkadang bunuh diri karena kelembutannya terhadap musuh, tetapi dia melihat wanita yang sangat kejam, malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci pakaian dan memasak apa saja. Dan saya ingin menyelidiki masalah ini. Tapi saya akan selalu mengikuti dermawan saya jika saya menginginkannya. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiao Yan, sedotan terakhir kehidupan, dengan antisipasi. Memang, keluargamu dihancurkan. Di mana apakah ada tempat untukmu? Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, dan Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan dirinya saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengannya saat itu. Bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata tanpa daya. Dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri. Gadis. Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia bersamamu, kamu pasti akan menghargai keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini. Dia samar-samar mengatakan bahwa itu tidak jelas. Baru saat itulah Xiao Yan setuju. Engong,
Namaku King Yuan, aku tidak tahu nama Engong Sun. Gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya, tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak Xiao Yan dengan kemunculan Xiao Yan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan lahir adegan di mana dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya masuk. King Yuan, jangan panggil aku dermawan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya tanpa sok. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke, kata Xiao Yan tak berdaya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya pergi, dia merasakan perasaan tunawisma ini lagi. Aimong, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita selidiki keluargamu. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk menerimanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Warcraft, juga merupakan batas paling besar dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius 100 mil ini. Pada kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu menakjubkan sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat, tampaknya seperti 100.000 mengapa. Lupakan saja, King Yuan. Apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan naga emas? Kata-kata raja sendiri, aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini sama sekali, kota-kota kecil. Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada King Yuan. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya beberapa orang. Saya tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah Xuanling benua, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini. Namun, mereka semua menyerah pada paksaan keluarga kerajaan. Tentu saja, kekuatan yang begitu kuat tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena menurut legenda, keluarga kerajaan memiliki Douxian yang bertanggung jawab. Petik 2. Douxian. Benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou Bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Douxian itu. Jalan masih panjang,
Tapi Xiao Yan tidak putus asa, dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua paviliun adalah paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua, yang aneh untuk dikatakan. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan paviliun Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Paviliun Wanhua dan pemilik paviliun dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing setelah akhir lagu. Salah satunya, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah lembah Dan, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut Pil Valley adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Nightmare Valley adalah jiwa utama, dan luar biasa, meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja. Ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di antara tiga lembah, dan merupakan satu-satunya yang dapat memprediksi nabi. Membaca www.wukansu.com menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Salomo 4. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki normal karena berbagai alasan. Di antara mereka, suzerain adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena suzerain memiliki tubuh racun yang hebat di dimulai, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk tinggal bagi mereka yang berlatih melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi. Jadi reputasi master sekte dari sekte racun adalah banyak tanggapan di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan sekte master poison masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai sarana utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, tetapi hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang bisa memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka bisa naik ke puncak pedang ilahi. Ming Jiao paling terkenal dengan pertarungan jarak dekat, yang dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan setelah muncul, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul Pembunuh Tersembunyi, Ming Jiao telah beredar. Salomo mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat rendah, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan dari benua Xuanling, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap untuk dipuji, dan memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap untuk dipuji. Mengetahui bahwa kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa. King Yuan sedang berpikir. Kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin, lepaskan topinya. Beberapa pria kokoh berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, ini benar-benar neraka. Sejak keluargamu dihancurkan, kota itu dilarang.
Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena pembunuhnya berani menghancurkan keluargamu, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga mendapat sesuatu jadi. King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, dia menerima kebaikan yang dia bawa untuknya, dan berkata masih sedikit sedih bahwa keluargamu dihancurkan. Setiap suami tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian menyeret King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia tidak bisa berbicara dengan King Yuan segera, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu, seperti yang aku butuhkan, untuk membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.